Shalom. Ya, selamat sore sidang jemaat kekasih Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan pada sore hari ini. Secara khusus kepada sidang jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat Rantepao, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kebaktian rumah tangga pada hari Selasa, tanggal 5 Mei dan hari Kamis, tanggal 7 Mei 2021, menggunakan nyanyian pelengkap kidung jemaat. Keluarga-keluarga yang akan tempati beribadah, mohon dibaca selengkapnya di dalam warta jemaat. Yang berikut berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Andarias Tapi, orang tua dari Ibu Diaken Paulina Barania Tulak atau Nenek Eva, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 di rumah kediaman Buntu Datu Mengkendek. Jenazah almarhum Andarias Tapi sekarang berada di rumah kediaman Buntu Datu Mengkendek. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Yang berikut Komisi 2 Diakonia dan Pekabaran Injil mengajak segenap warga jemaat untuk berpartisipasi dalam aksi dan keterampilan yang akan dilaksanakan setiap minggu sepanjang tahun 2021. Dimulai pada hari Minggu 11 April 2021 diusahakan selalu ada 5 jam ibadah hari Minggu di halaman gedung gereja. Adapun hasil tersebut diperuntukkan kebutuhan dana diakonia tetap, diakonia lansia, dan beberapa kegiatan Komisi 2. Demikian penyampaian Komisi 2 Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak untuk rencana tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut bantuan sarana pelayanan untuk Klasis Mitra. Model kemitraan kita dengan Klasis Parandangan tidak lagi memasangkan jemaat dengan jemaat dan bergerak pada hal fisik, tetapi melihat secara umum kebutuhan pelayanan serta membangun sumber daya pada beberapa jemaat di Klasis Parandangan dengan mekanisme kerjasama dengan jemaat sesuai potensi dalam Klasis Rantepao. Adapun hal yang dapat direalisasi pada tahap pertama kemitraan ini, kita baca selengkapnya di dalam warta jemaat. Yang berikut, penerimaan siswa baru kelompok bermain tali takum jemaat Rantepao. Menerima siswa baru tahun ajaran 2021-2022 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor sekolah kelompok bermain tali takum jemaat Rantepao. Yang berikut kantor gereja Toraja jemaat Rantepao, atau menghubungi Ibu Miske Pangemanan STH dengan nomor HP 081242405573. Mohon dukungan doa dan perhatian seluruh anggota jemaat. Ya, demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah.
Shalom. Selamat sore jemaat kekasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenannya lah sehingga kita boleh berkumpul pada saat ini untuk memuji dan membesarkan Tuhan. Untuk itu jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Segala puji-pujian kita naikkan di hadapan Allah, sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Di hari yang dikuduskannya saat ini, kita mensyukuri segala kebaikannya, sebab Ia yang telah mengasihi kita lebih dari apapun. Kasih yang sungguh tidak terbatas, melampaui segala kasih yang ada di dunia. Untuk itu, kita dituntut untuk terus hidup di dalam kasih itu. Kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan dalam tema perenungan kita saat ini, Allah di dalam kita. Menuntun kita sekalian untuk terus hidup dalam kasih Allah. Mari dengan sukacita kita menyembah Tuhan dalam puji-pujian. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 1 ayat 1-2. Kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam bagi kamu sekalian dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Sejahteralah kita sekalian. Silakan duduk. Kita akan bermazmur dari Tuhan dengan membaca mazmur pujian dari Mazmur pasal 22 ayat 26-32. Mazmur 22 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-32. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya,
Kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan Pada angkatan yang akan datang, Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Pelengkap Kidung Jemaat 16, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Jemaat, silakan berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan tentang perintah untuk saling mengasihi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam kesempatan saat ini, saudara-saudara, kita akan tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Dalam segala keterbatasan kita selaku umat manusia, kita sungguh menyadari bahwa kita tidak luput dari segala dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja,
seringkali kita melukai sesama kita, sehingga mendukakan hati Tuhan. Dalam kesempatan ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami telah berdosa melalui pikiran maupun dalam segala tindakan kami. Kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu, Tuhan. Bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita segala pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih kita atas segala berkat Tuhan kepada kita. Tapi sebelumnya saya akan membacakan nats persembahan dari Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi, "Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia.
biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146 ayat 1-3, bawa persembahanmu. Dari ayat pertama. Bawa
Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengajak kami untuk membawa ungkapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang Engkau karuniakan kepada kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami membawa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menggunakan semua persembahan ini yang akan dipakai dalam pelayanan dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk berkat yang ada pada kami. Tuhan tolong kami supaya kami pakai sesuai dengan kehendak-Mu secara bertanggung jawab dalam setiap ungkapan syukur yang Tuhan karuniakan kepada kami. Inilah kami Tuhan, terimalah persembahan diri kami, persembahan yang kami bawa ini. Semoga berkenan di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan pembacaan kita pada saat ini. Pembacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Pembacaan yang kedua dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Dan pembacaan Injil kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat daripada Tuhan di dalam doa kita. Satu dalam doa. Dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu ya Allah Bapa di sorga. Kami memuji-muji Engkau, sebab kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada malam hari ini, Tuhan memperkenankan kami untuk berkumpul di rumah-Mu yang kudus, di hari yang Tuhan kuduskan, datang membawa segala kehidupan kami, mempersembahkan kehidupan kami, memuji dan memuliakan Engkau. Dalam kesempatan saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami sungguh mengakui bahwa kami tidak memiliki kemampuan apapun untuk mengerti akan firman Tuhan, jika Tuhan tidak mengambil andil di dalamnya, jika Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Karena itu ya Roh Kudus, kuasai kami, berikan kami hikmat dan pengertian yang benar, sehingga kami sungguh-sungguh dimampukan untuk mengerti bahkan melakukan firman Tuhan di seantero kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang akan mendengarkan. Begitupun bagi hamba-Mu yang akan Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menaburkan firman-Mu dalam persekutuan pada saat ini. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang
orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nats yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah adalah Kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah menguranyakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah,
dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Haleluya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kurhe sumanga puang. Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita sepanjang ibadah kita pada hari ini, kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita sekalian. Kita akan dituntun dalam satu tema, Allah di dalam kita. Puang matua lan kaleta.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada dalam gedung gereja di tempat ini, di gedung pelayanan, pun yang ada di rumah masing-masing dan di berbagai macam tempat. Kita semua tahu dalam kehidupan kita bahwa tentunya setiap orang memiliki ciri khas tersendiri untuk dapat dikenali setiap orang dalam kehidupan setiap hari. Dan tentunya orang-orang terdekat kita lah yang akan tahu ciri khas tersebut. Mungkin kita dapat dikenali melalui cara kita berbicara. Mungkin kita dapat dikenali dengan cara kita tertawa, cara kita berjalan dan lain sebagainya. Biasa mana makada kina tandem tau kumu oh tahu ya toh. Atau bahkan dalam setiap suku misalnya, tentu memiliki ciri khas tersendiri. Sebagaimana dengan kita selaku orang Toraja misalnya, ketika kita bepergian di berbagai daerah, tentunya salah satu ciri khas kita yakni persatuan kita yang begitu kuat, Pak Misaranta. Sehingga itulah yang dapat membuat orang mengenal kita. Atau bahkan ketika kita mendengarkan cara mereka berbicara, gaya bahasa yang digunakan, sudah ketahuan bahwa ternyata kita solata domai. Jika demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, apa yang menjadi ciri khas kita yang begitu nampak, bahkan dengan mudah dikenali oleh setiap orang ketika kita berbaur di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari dalam lingkungan masyarakat, secara khusus dalam keseharian kita. Tentunya kita semua sudah tahu apa yang menjadi ciri khas kita selaku orang yang percaya, sehingga orang Kristen begitu nampak berbeda dari yang lain. Orang Kristen lain daripada yang lain. Ya moke, apa rasiulu solanasang? Tu mendadi ciri khas tatu kita atau mapatongan lako puang matua. Iya. Tentunya sebagai orang percaya kita identik dengan satu kata yakni kasih. Orang Kristen kemanapun perginya akan ketahuan bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus. Bahwa dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Karena kasih yang selalu diwujud nyatakan dalam segala tindakan yang dilakukan. Namun kasih seperti apa yang dimaksudkan dalam hal ini saudara-saudara? Tentunya bukanlah kasih yang dengan gampangnya kita lakukan. Bukanlah kasih yang senantiasa, yang seringkali kita dapatkan, kita jumpai dalam kehidupan kita. Kasih yang masih bercabang-cabang. Salah satunya kasih boboran. Yang paling sering kita jumpai mungkin di kalangan kehidupan kita selaku anak muda. Dan bahkan kasih seperti ini yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Lagi tren-trennya sekumpulan anak-anak gadis si bobo gara-gara memperebutkan pria, kasih boboran. Ataukah kasih salah-salan yang masih juga sering terjadi dalam persekutuan kita sekalipun, bahwa ketika kita berbeda pemahaman dengan sesama kita, kok si salah-salah omi kita tayo matas pa akada batu tayo tamore ulese kami nomban tu di panata. Bahkan ada berbagai macam kasih yang lain yang tentunya tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu seperti apa kasih yang sebenarnya yang berkenan kepada Tuhan? Pira-pira mau tu kasih di pokada nina. Apa tania kasih susi to tu na angap penaan na puang matua. Pertanyaannya saudara-saudara, siapa yang menjadi dasar dari kasih itu? Mengapa kita mesti dituntut untuk hidup dalam kasih? Mari kita memperhatikan bersama pembacaan utama kita pada saat ini dari bacaan 1 Yohanes. Di situ sangat jelas bahwa dasar kasih adalah Allah sendiri. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Dia. Dan inilah yang menjadi bukti saudara-saudara
bahwa dasar kasih yang sesungguhnya adalah Allah. Dia kasih itu, dan sudah pasti bahwa di luar dirinya tentu tidak ada kasih yang lain. Sehingga sangat jelas bahwa tidak ada yang dapat memiliki kasih kecuali kita ada di dalam Dia. Dan begitu pun sebaliknya, bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus sudah pasti dia juga ada di dalam orang tersebut. Sebagaimana dengan tema perenungan kita pada saat ini, Allah di dalam kita. Allah yang transenden, namun juga Allah yang imanen. Ia jauh di tempat yang maha tinggi, tetapi ia sangat dekat dengan kita. Ia ada di dalam hati kita, bahkan ia ada dalam sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Allah ada di dalam kita, saudara-saudara. Yang berarti bahwa Allah yang menjadi pusat, Allah yang menjadi sentral kehidupan kita, bahwa seluruh aspek kehidupan kita hanya berpusat kepada Allah, yakni kita hidup dalam kasih Allah. Bagi setiap orang yang hidup dalam kasih, sudah pastinya akan memusatkan kehidupan mereka kepada Allah, sehingga akan dimampukan juga untuk hidup dengan saling mengasihi sesama manusia. Orang yang hidup dalam kasih Allah, saudara-saudara, sudah pasti akan mengasihi sesama manusia. Tetapi orang yang mengasihi manusia belum tentu ia dapat mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Karena tuntutan dalam kehidupan kita selaku orang yang beriman adalah mengasihi sesama kita manusia. Jika kita hidup dalam kasih Allah sendiri, lalu apakah Allah dengan serta-merta akan tinggal di dalam kita jika kita tidak tinggal di dalam Dia? Saudara-saudara, satu-satunya syarat bagi setiap orang yang mau memusatkan kehidupannya dalam Kristus ialah harus terlebih dahulu tinggal di dalam Kristus, melekatkan kehidupannya pada sang pusat, pada sang sentral kehidupan kita, menjadi ranting-ranting yang tetap tinggal pada pokok anggur yang benar, untuk dapat menghasilkan buah yang begitu banyak. Sebagaimana yang dituntut dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dalam kehidupan beriman kita untuk terus bertumbuh, berbuah di dalam kasih Kristus. Karena hanya dengan tinggal di dalam kasih Kristuslah kita akan tahu bagaimana kita melakukan cara hidup yang benar dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga ketika kita diperhadapkan pada situasi yang begitu sulit pun, saudara-saudara, kita tidak serta-merta hanya berfokus pada kesulitan-kesulitan yang kita alami, hingga pada akhirnya membuat kita untuk memutuskan mengambil sebuah keputusan yang tidak berkenan di hadapan Allah, dengan anggapan bahwa kita bisa keluar dari persoalan itu. Namun bagi kita yang telah bertumbuh di dalam kasih Kristus, yang beriman kepadanya, kita tahu bagaimana kita mesti melangkahkan kaki kita, bagaimana kita harus berjalan, karena kita memiliki pegangan dalam kehidupan kita untuk terus memusatkan kehidupan kita kepada Tuhan, dengan senantiasa mensyukuri segala kebaikannya dan menyatakan syukur itu dalam segala tindakan yang nyata kita untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi tanda sebagaimana murid Kristus, saudara-saudara. Untuk menghasilkan buah yang banyak tentu tidak segampang yang kita pikirkan, membutuhkan sebuah proses yang panjang. Dan sebagai orang yang percaya kita harus berproses, kita harus mau diproses bagaimana Allah menempa diri kita, menempa kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus selalu siap secara khusus dalam melakukan segala tugas kita untuk menyaksikan segala kebaikan Tuhan kepada semua orang dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, terlebih dalam setiap persekutuan yang kita alami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita, memanglah bukan hal yang gampang.
bahkan membutuhkan proses yang panjang. Dan dalam setiap proses yang kita alami, mungkin bisa saja kita akan mendapatkan kekecewaan. Karena mungkin banyak orang di antara kita yang tidak akan setuju. Banyak orang yang tidak akan menerima, bahkan menolak apa yang kita lakukan. Namun sekuat apapun perasaan kecewa yang kita dapatkan, sebesar apapun penolakan yang kita terima saudara-saudara, namun tidak akan mampu untuk membendung, tidak akan mampu untuk menghalangi kita untuk terus menghadirkan kasih dalam kehidupan kita kepada setiap orang yang kita jumpai. Karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kita ada di dalam Tuhan dan juga Ia ada di dalam kita. Kasih itu akan membentuk setiap orang menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang-orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan terus memikirkan bagaimana cara untuk menyatakan kasih itu, sehingga kasih itu juga dirasakan setiap orang yang kita jumpai. Tidak hanya kita yang menikmati kasih itu, tetapi orang-orang di sekitar kita juga bisa menikmatinya melalui apa yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya semua orang akan percaya bahwa satu-satunya sumber kehidupan, sumber berkat, satu-satunya sumber kasih hanyalah daripada Kristus sendiri. Bagi setiap orang saudara-saudara yang hidup dalam kasih, yang hidup dalam Tuhan, tentu akan dimampukan untuk menjadi pribadi yang berani untuk keluar dari zona nyaman, keluar untuk memberitakan kasih itu kepada semua orang, bukan hanya kepada orang-orang tertentu, bukan hanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, tetapi kepada setiap orang yang kita jumpai, siapapun dan dimanapun kita berada. Sebagaimana yang telah dialami oleh Filipus dalam bacaan kita pada saat ini dalam Kisah Para Rasul. Ketika ia memberanikan diri untuk menyampaikan, memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan lebih dalam, Filipus dan sida-sida Ethiopia ini, tentu di antara keduanya memiliki perbedaan yang begitu nyata. Kita tahu bahwa Filipus seorang yang takut akan Tuhan, ia memiliki relasi yang begitu akrab dengan Tuhan. Ia seorang yang beriman, ia mengerti kitab suci, bahkan ia menjadi seorang pembimbing bagi orang lain untuk menerangkan makna kitab Yesaya. Sedangkan sida-sida dari Ethiopia ini, meskipun ia memiliki kerinduan yang sangat besar untuk mengenal Tuhan, namun karena ia tidak memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, sehingga meskipun ia membaca kitab Yesaya, ia tidak mampu untuk mengerti apa maknanya. Yang pada akhirnya itulah yang dijelaskan oleh Filipus kepadanya. Dan bukan hanya itu saudara-saudara, dalam kesempatan itu Filipus telah menjelaskan, memberitakan Injil tentang kasih Kristus, bagaimana Allah mengutus putranya karena ia mengasihi kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan pada akhirnya sida-sida Ethiopia ini percaya kepada Kristus, ia pun memberi dirinya untuk dibaptis. Hal ini membuktikan bahwa transisi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, setelah pemberitaan Injil di Yerusalem dan juga Samaria, Tuhan memberikan kesempatan kepada Ethiopia untuk mendengarkan tentang Injil, tentang kasih Kristus. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Ethiopia ini jaraknya sangat jauh dari Yerusalem. Namun ketika sida-sida itu dalam perjalanan untuk pergi memuji Tuhan, beribadah kepada Allah pada saat itu, ia diperjumpakan dengan seorang hamba Tuhan, yakni Filipus. Dalam hal ini kita menyadari bahwa sungguh luar biasa rancangan Allah untuk pemberitaan Injilnya ke seluruh daerah. Allah membuka kesempatan bagi pekerjaan pekebaran Injil untuk dapat menjangkau semua daerah. Dan Tuhan bisa saja memakai kita semua saudara-saudara untuk terus memberitakan Injil dalam kehidupan kita. Apalagi bagi kita sekalian yang masih muda-muda,
masih memiliki semangat yang tinggi, motivasi yang begitu baik untuk memberitakan firman Tuhan, tentunya kita harus mau terlibat dalam segala pelayanan, berani untuk keluar dari zona nyaman, memberi diri untuk diutus memberitakan Injil, sebagaimana dengan komitmen kita selaku anak-anak Tuhan yang siap untuk diutus dimanapun dan kapanpun Tuhan mau memakai kita. Saudara-saudara, kehidupan orang yang hidup dalam kasih tentunya menjadi orang yang sabar, tidak akan membalas kejahatan dengan perbuatan yang jahat, karena ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tahu tugasnya datang ke dunia hanya untuk mewartakan kasih Kristus, bukan untuk membalas segala perbuatan setiap orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Sehingga bagi kita sekalian selaku umat yang percaya, saudara-saudara, meskipun kita dicerca, meskipun kita dimaki, meskipun kita diteror, dianiaya sekalipun, namun kita yang tinggal di dalam Tuhan tidak akan terpancing untuk membalasnya. Kasih Kristus lebih kuat dari apapun. Sekuat apapun teror, sekuat apapun aniaya yang kita alami dalam persekutuan kita, tidak akan mampu untuk memutuskan tali kasih di antara kita sebagai orang percaya. Karena kita mengimani bahwa sumber kasih dan kasih itu sendiri adalah Allah, sehingga tidak ada yang dapat melawannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah jauh lebih besar, jauh lebih kuat dari semua kasih yang ada di dunia ini. Sekuat apapun dan sebesar apapun kasih kita kepada orang lain, ataupun kasih orang lain kepada kita, tidak akan mampu menandingi kasih Allah kepada kita. Bagi rekan-rekan PPGT, bagi orang tuaku sekalian, sebesar apapun kasih Anda kepada pasangan Anda, sebesar apapun kasih pasangan Anda kepada Anda, tidak akan dapat melampaui kasih Allah kepada kita. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan hanya demi kasih yang kita harapkan dapat membuat kita bahagia di dunia ini. Percayalah bahwa kasih itu hanyalah semu. Kasih yang sejati hanya bersumber daripada Allah, bukan dari sesama kita yang ada di dunia ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada hanya untuk berkencang dalam kasih yang semu, sehingga membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mari kita berkarya bagi Tuhan. Allah adalah kasih, dan Dia sendirilah sumber kasih itu. Karena itu saudara-saudara, tinggallah di dalam Dia, agar Dia juga tinggal di dalam kita selaku hamba-hambanya yang terus setia kepadanya. Sudah waktunya kita harus bangkit, sudah waktunya kita harus bangun dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, menyerahkan diri kita untuk dituntun oleh Allah, berani menyaksikan kebaikan Tuhan di seantero kehidupan kita di dunia ini. Karena kita datang ke dunia bukan sekedar datang dan tinggal, tetapi kita mesti mewujudkan kasih yang telah kita terima dari Kristus untuk dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga orang lain juga mengerti, mengenal, bahkan mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Kita menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita, tinggal di dalam kasih itu, agar Dia juga tinggal di dalam kita. Terpujilah Tuhan, amin firman-Nya. Mari sejenak kita menundukkan kepala kita. Kita menghayati kembali firman Tuhan yang telah kita renungkan, bahwa betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya untuk mewujudkan kasih itu kepada kita. Dan bagi kita sekalian, tugas kita ialah menyatakan kasih itu di seantero kehidupan kita setiap hari.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Tak henti-hentinya kami datang menghadap tahta kemuliaan-Mu ya Bapa di sorga, karena kami sungguh menikmati segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu yang begitu dahsyat untuk kami nikmati di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa di sorga atas kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam sepanjang kehidupan kami, terlebih dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Kami memuji, mengagungkan Engkau, karena Engkau adalah sumber kasih, dan Engkau adalah kasih itu sendiri. Kami bersyukur atas persekutuan yang boleh kami alami. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan ini. Biarlah boleh menjadi persekutuan yang berkenan dan sejati di hadapan Tuhan. Dan iman kami terus bertumbuh dari hari ke hari. Kami boleh dimampukan untuk terus menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat setia kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh dikuatkan untuk terus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, mewujudkan kasih yang telah kami terima dari Kristus, untuk kami nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari kepada sesama kami. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh kami jalani pada saat ini, bersama dengan hamba-hamba Tuhan Majelis Gereja dari kelompok pelayanan 3, bersama dengan rekan-rekan PPGT yang sudah mengambil bagian sebagai pemain musik, sebagai operator LCD, juga sebagai kantoria. Kepadamu ya Tuhan kami persembahkan pelayanan kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga kami tidak jemu-jemu untuk terus melayani Tuhan. Senantiasa memberi diri kami untuk dipakai oleh Tuhan demi kemuliaan bagi nama-Mu. Bersama dengan sidang jemaat-Mu ya Tuhan, kami membawa kehidupan kami sekalian, baik yang beribadah di tempat ini, di gedung pelayanan, punya beribadah di rumah masing-masing. Engkau yang mengetahui keberadaan kehidupan kami semua. Karena itu Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Diberkatilah kami ya Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Diberkatilah kami dalam tugas pekerjaan, bahkan dalam pelayanan kami masing-masing. Biarlah dengan sukacita kami boleh mengerjakan semuanya itu dengan senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati anak cucu yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, baik yang tinggal bersama dengan mereka, pun yang jauh terpisah oleh karena tuntutan pekerjaan ataupun pendidikan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa tidak berkesudahan dalam kehidupan mereka, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di seantero kehidupan kami. Segala pergumulan dalam kehidupan kami juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang senantiasa menilik kehidupan kami satu persatu dalam berbagai macam persoalan kehidupan yang kami alami. Biarlah Tuhan yang terus memberkati jemaat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan mencari pekerjaan. Tuhan berikan ketekunan, kesabaran, sehingga melalui setiap usaha yang mereka lakukan, kasih Tuhan dinyatakan. Mereka boleh diperjumpakan dengan pekerjaan yang mereka harapkan di tengah-tengah kehidupannya. Bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga memberkati segala usaha mereka. Biarlah Tuhan sendiri akan berikan pasangan hidup yang sesuai, yang sepadan dengan mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan kami serahkan kehidupan sidang jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Dalam warta jemaat ada 18 orang, juga bersama dengan anak kekasih Gladys, Bapak Aryan, Bapak Yusuf Lotong atau Nenek Chelsea di Padang Sapa. Kepadamu Tuhan kami serahkan kehidupan mereka dalam keberadaan sakit penyakit yang mereka alami.
Tuhan menuntun menyertai segala proses pemulihan penyembuhan yang mereka lakukan, sehingga melalui perawatan dari para medis dari keluarga, mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sumbernya daripada Tuhan, sehingga mereka boleh kembali untuk melakukan aktivitas mereka seperti biasanya. Kami bersyukur bersama dengan sidang jemaat Tuhan yang boleh menikmati kasih-Mu melalui pertambahan usia pada hari ini, bahkan sepanjang 1 minggu ke depan. Dalam warta jemaat ada 47 orang. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Tuhan akan menyempurnakan sukacita yang mereka alami pada saat ini, sehingga puji-pujian senantiasa dinaikkan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama dengan orang tua kekasih kami, Ibu Diaken Deborah Paseru, atas kelahiran seorang cucu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang begitu luar biasa, kehadiran cucu terkasih di tengah-tengah keluarga. Engkau memberkati cucu ini dalam masa pertumbuhannya, juga sang ibu yang sudah melahirkan, kiranya Tuhan kuatkan, berikan kesehatan yang cukup, khususnya dalam proses pemulihan saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kepadamu ya Bapa di sorga kami membawa kehidupan umat-Mu yang pada saat ini sedang dalam duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Bersama dengan keluarga almarhum Andarius Tapi, orang tua dari Diaken Paulina B. Tulak, juga keluarga almarhum Markus Panggalo, kakak dari Bapak Pendeta Samuel Panggalo, juga keluarga dari almarhumah Esther Seru di Parepare, dan juga keluarga almarhumah Yohana Panggalo. Kami tahu ya Tuhan, bahwa duka cita yang begitu mencekam telah dialami saudara-saudara kami ini. Namun kami percaya bahwa dalam tuntunan kasih setia Tuhan, mereka akan dikuatkan, mereka akan diberikan penghiburan yang sejati melalui firman Tuhan, melalui setiap orang yang Tuhan pakai untuk hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menguatkan mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan pelayanan di Jemaat Rantai Pao sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan juga terus memberkati majelis gereja, pengurus OIG yang mengemban tugas pelayanan ini, sehingga boleh bersatu hati untuk terus menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, untuk terus mengerjakan tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita. Orang tua kekasih kami selaku lansia di Jemaat Rantai Pao, Tuhan juga senantiasa menolong kehidupan mereka, memberikan semangat, memberikan motivasi untuk terus menikmati kehidupan mereka, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keberadaan kehidupan mereka setiap hari, menikmati kasih Tuhan melalui anak cucu yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Juga ya Bapa di sorga, kami membawa kehidupan bagi saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan tim multimedia dan juga tim COVID yang Kau pakai di Jemaat Rantai Pao di tempat ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami membawa hidup mereka, dalam keseharian mereka, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah semuanya Tuhan boleh dinikmati dengan penuh sukacita, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala tugas dan tanggung jawab yang mereka emban, terlebih dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala rencana-rencana dalam kehidupan kami, terlebih dalam pelayanan kami di Jemaat Rantai Pao di tempat ini, Engkau yang senantiasa memberkati. Rencana pembangunan gedung gereja yang baru, Tuhan terus menyertai memberkati setiap panitia, bahkan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan juga tuntun sertai, berikan hikmat, sehingga boleh memimpin kami dengan penuh sukacita senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, ini kehidupan kami, ini ungkapan syukur kami bawa kepadamu. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Namun kami sungguh percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami semua. Ini doa kami bawa dalam Yesus Kristus, yang dengan setia mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudara, pergilah, nyatakanlah ungkapan syukurmu kepada Tuhan dalam hidup, dalam kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, demikian kita juga mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan mari kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kidung pujian, kecaplah dan lihatlah sebagai nyanyian syukur kita. Demikianlah ibadah kita. Kiranya kasih setia Tuhan dan berkat-Nya senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kecaplah dan lihatlah
Tuhanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti